Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, baik. Ada yang tahu nggak sekarang kita akan belajar apa? IPAS. Nah, kita akan belajar IPAS tentang tugas-tugas pemimpin di daerah kita masing-masing. Nah, baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini kakak absen dulu ya. Faidul Nila ada. Imanul Fiqh hadir. Agus hadir ya. Agus kemana ini? Nah, baik teman-teman semuanya, pernah nggak teman-teman mengalami libur sekolah karena ada yang namanya pilkada atau pilkades? Pernah nggak? Pernah. Baik, pernah. Ada yang tahu nggak apa itu pilkada, apa itu pilkades? Ada. Pilkada pemilihan kepala daerah. Pilkades? Pemilihan kepala daerah. Bagus, pinter semuanya. Nah, jadi pilkada adalah pemilihan kepala daerah dan pilkades adalah pemilihan kepala desa. Nah, untuk apa itu? Untuk memilih pemimpin-pemimpin yang ada di daerah kita masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Jadi pernah teman-teman itu kalau pernah besok kalian libur kata gurunya. Kenapa Bu kok libur? Karena ada pilkada atau pilkades. Nah, itu akan dilakukan pemilihan ketua atau pemimpin di daerah kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama agar kita mengenal siapa saja pemimpin di sekolah kita dan di masyarakat, di rumah kita, daerah kita. Kemudian yang kedua yaitu mengenal tugas-tugasnya, tugas pemimpin di sekolah dan juga di masyarakat. Kemudian yang tiga, kita bisa menjelaskan tugas pemimpin di sekolah dan juga di masyarakat. Nah, baik. Tidak hanya di masyarakat, teman-teman. Jadi pemimpin itu juga ada di sekolah. Nah, ada yang tahu di sekolah ini siapa pemimpinnya? Kepala sekolah. Pinter. Jadi pemimpinnya yaitu kepala sekolah. Apa tugasnya? Ini saya bacakan. Fungsi kepala sekolah adalah sebagai manajer di sekolah yang mengelola sekolah mulai dari perencanaan program sekolah, pengelola sumber daya manusia ataupun sarana dan prasarana yang ada, melaksanakan program yang telah dirancang bersama, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan program di sekolah. Jadi tugasnya kepala sekolah itu sangat banyak sekali, mulai dari mengatur program-program yang ada di sekolah dan juga mengelola keuangan, mengelola sumber daya manusianya ataupun sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita. Contohnya kayak ada kursi rusak atau ada papan yang rusak, TV rusak, itu yang mengontrol adalah, yang mengelola adalah kepala sekolah. Nah, teman-teman tahu nggak, di kelas itu juga ada yang namanya pemimpin. Siapa pemimpin di kelas kita? Benar, ketua kelas. Apa tugasnya ketua kelas? Nah, ini yaitu ketua kelas membantu guru dalam berkoordinasi dengan teman-teman di kelas. Jadi kalau wali kelasnya mau ngapa-ngapain tidak langsung ke teman-teman semuanya, tapi melalui ketua kelasnya dulu. Jadi ketua kelas itu fungsinya membantu wali kelas dalam mengkoordinasi teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, ada yang namanya hierarki pemimpin di sekolah. Apa itu hierarki? Hierarki itu adalah tingkatan-tingkatan pemimpin dari yang paling atas sampai paling bawah. Nah, di sekolah kita pemimpinnya itu ada yang pertama kepala sekolah yang memimpin, kemudian ada wakil kepala sekolah, baru ada wali kelas, ada ketua kelas, baru kita sebagai siswa. Nah, ini ada tugas buat teman-teman semuanya, kerjakan di rumah, ini PR. Jadi nanti kalian tulis, buat di buku tugas kalian
alur pemimpin di sekolah, hierarki pemimpin sekolah, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, ketua kelas, dan nama kalian sendiri. Siapa kepala sekolahnya di sekolah kita, siapa wali kelas di kelas kita, dan siapa ketua kelas di kelas kita, dan nama kalian sendiri beserta tugas-tugasnya. Nah, bisa dipahami? Nah, setelah pemimpin di sekolah, di daerah juga ada yang namanya pemimpin. Jadi suatu daerah itu pasti ada yang memimpin. Nah, dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah pusat dan provinsi dibantu oleh pemimpin-pemimpin di daerah. Nah, jadi di pembelajaran sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang tingkatan-tingkatan pemimpin yang ada di daerah kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tugas-tugasnya. Jadi pemerintah itu yang di pusat tidak langsung mengurus satu Indonesia sendirian, tapi ada dibantu oleh pemimpin-pemimpin yang ada di daerah. Nah, tingkatannya seperti ini. Ini kita udah belajar, ada yang masih ingat? Nah, jadi yang pertama itu ada pemerintah kabupaten atau kota yang biasa kita kenal bupati, ya. Kemudian ada kecamatan, pemimpin di kecamatan yang disebut Pak Camat. Kemudian ada kelurahan atau desa yang kita disebut sebagai Pak Lurah atau Pak Kades. Dan ada namanya rukun warga, RW, ketua RW, dan ada rukun tetangga namanya ketua RT. Nah, kita bahas tugas-tugasnya dari yang paling bawah dulu, yang mana ada RT dan RW. Ketua RT dan ketua RW itu bertugas sebagai sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dan dengan desa. Jadi di daerahnya itu butuh apa, nanti dikomunikasikan ke kepala desa lewat RT dan RW. Jadi ketika kita punya saran atau masalah di daerah kita, di dusun kita, itu tidak langsung kita sendiri langsung ke kepala desa, tidak, tetapi melalui ketua RT dan ketua RW. Nah, apa bedanya ketua RT dan ketua RW ini? Ketua RW itu memimpin atau mengelola, mengkoordinasi ketua RT-nya. Sedangkan ketua RT itu berkomunikasi dengan tetangganya. Jadi kalau kita punya masalah, sampaikan kepada ketua RT, nanti ketua RT bilang ke ketua RW, barulah ketua RW bilang ke kepala desa. Nah, selanjutnya ada kelurahan, tingkat kelurahan dan desa yang bisa kita panggil sebagai Pak Kades, Pak Kepala Desa. Nah, tugasnya adalah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan seperti kayak ada bantuan dari pusat, kayak ada acara lomba Agustusan. Jadi itu yang memimpin, yang melakukan kegiatan itu, yang memperdayakan adalah Pak Kades, teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian ada Pak Camat lagi. Ini tingkatannya lebih atas lagi, di atasnya kepala desa. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi Pak Camat ini mengatur kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di masyarakat. Setelah itu disampaikan kepada Pak Kepala Desa, dan yang menjalankan itu Pak Kepala Desa di desanya masing-masing. Contoh seperti kalau kita Agustusan ada lomba gerak jalan sekecamatan. Nah, itu yang mengkoordinasi itu Pak Camat. Kemudian ada lagi yang paling tinggi, yaitu Bupati atau Wali Kota. Yang kita kenal di Sumeneb, bupatinya siapa? Pak Pausi, benar. Nah, apa tugasnya? Nah, ini tugasnya adalah melindungi semua anggota masyarakat di daerahnya dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi ketika ada masyarakatnya yang miskin, yang nggak mampu beli makan, itu biasanya bupati memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Nah, kemudian meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan pelayanan pendidikan. Nah, yang mana pendidikan yang di sekolah-sekolah yang ada di daerah kabupaten itu, mimpin, intinya yang memimpin itu bupati yang mengurus pelayanan pendidikannya seperti apa. Jadi setiap daerah butuh apa, itu yang melayani bupati melalui
para bawahannya. Kemudian pelayanan kesehatan masyarakat seperti puskesmas dan lain-lain itu juga bupati yang menyediakan. Nah, ini tugas selanjutnya, yaitu setelah kalian tadi membuat hierarki tentang pemimpin di sekolah kita, selanjutnya tugas kalian adalah membuat hierarki atau tingkatan kepemimpinan di daerah kalian masing-masing. Jadi tugas kalian membuat hierarki tingkat kepemimpinan di daerah kalian. Di sini tugasnya kalian membuat format tabel seperti ini. Kemudian ada namanya kabupaten atau kota dipimpin oleh bupati atau wali kota. Selanjutnya kalian isi di bawahnya itu apa. Kemudian di bawahnya itu apa lagi. Nah, setelah bupati, saya kasih kunci jawaban. Setelahnya bupati itu ada yang saya jelaskan, yang kakak jelaskan tadi, ada Pak Camat. Kalian tulis Pak Camat. Siapa Pak Camat di daerah kalian, di kecamatan kalian? Ditulis namanya. Habis Pak Camat ada apa? Kalian tulis dan pemimpinnya siapa namanya dan seterusnya sampai ke RT dan RW. Nah, untuk tugas ini kalian boleh meminta bantuan kepada tetangganya atau kepada orang tuanya untuk menanyakan siapa pemimpin-pemimpin yang ada di daerah kita. Seperti itu. Mungkin di sini ada yang mau bertanya. Desa. Ya, silakan. Perbedaan Pak Lurah dengan Pak Kades. Nah, baik. Perbedaan Pak Lurah dengan Pak Kades. Nah, di sini ada kelurahan atau desa ya. Kalau desa dipimpin oleh Pak Kades, kalau lurah dipimpin oleh Pak Lurah. Apa bedanya? Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa kelurahan itu sebutan untuk orang-orang yang ada di kota. Jadi di kota itu gak disebut desa, tapi disebutnya kelurahan yang dipimpin oleh Pak Lurah, Kilurah gitu. Kalau desa itu biasanya sebutan untuk orang daerah-daerah yang ada di pedesaan. Contohnya seperti desa Karangtua ya. Nah, jadi yang dipimpin oleh Pak Kepala Desa. Sebenarnya sama. Ya. Jadi ada yang mau tanya lagi? Baik, bila tidak ada, saya bukan. Kurang lebihnya maaf, kita ketemu di minggu depan dan tugasnya harus sudah selesai semua. Sekian dari saya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.